Se-Purworejo, pimpinan perguruan tinggi di seluruh Kabupaten Purworejo, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa, Ketua Orpol, Ormas, organisasi profesi, LSM, serta pers, dan tamu undangan, hadirin peserta konsultasi publik yang berbahagia dimanapun berada. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridhonya kita dapat bertemu dalam rangka konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 dalam keadaan sehat walafiat. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dalam acara konsultasi publik ini, baik secara luring maupun daring, di saat masih merebaknya pandemi COVID-19. Semoga acara ini tidak mengurangi esensi tujuan konsultasi publik ini guna penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan menegaskan kembali visi pembangunan Kabupaten Purworejo, yaitu Purworejo Berdaya Saing 2025. Makna dari visi tersebut bahwa Purworejo ke depan harus memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam bidang sumber daya manusia, pertanian, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan infrastruktur. Untuk mewujudkan visi tersebut tentunya dijabarkan ke dalam 5 misi pembangunan yang dinamakan Pancadaya Saing, yaitu misi pertama, meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi, keahlian, dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat dengan program unggulan, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, penuntasan regrouping SD tanpa ada ekses, pembenahan sarana prasarana pendidikan SD maupun SMP, kemudian pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar dan kekinian, pemenuhan akses pelayanan kesehatan dasar yang menjangkau semua daur kehidupan serta pelayanan kesehatan pada 1000 hari kehidupan pertama atau usia emas atau golden age. Misi kedua, meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri dengan program unggulan, peningkatan kualitas produk pertanian dan produktivitas pertanian, serta modernisasi alat-alat pertanian, peningkatan kualitas dan kuantitas komoditas unggulan Purworejo seperti beras, kelapa, durian, manggis, agar mampu bersaing dengan produk daerah yang lain. Misi ketiga, meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri, serta potensi pariwisata dan seni budaya dengan program unggulan, peningkatan kreativitas, inovasi, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah melalui Tresno Purworejo, Larisi Purworejo, ASN agar menggunakan beras premium dan produk lokal Purworejo. Meningkatkan investasi, pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan, didukung mall pelayanan publik yang cukup representatif, menjadikan pariwisata Pantai Dewa Rudi sebagai destinasi wisata berkelas internasional, dengan tetap memperhatikan wisata dan seni budaya lokal.
optimalisasi pasar Purworejo sebagai magnet pertumbuhan ekonomi dan revitalisasi pasar daerah. Misi keempat, meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance dengan program-program unggulan sebagai berikut, yaitu pelatihan kompetensi bagi ASN agar profesional dan berdaya guna. Kemudian optimalisasi kanal aplikasi Porjo dan forum critical voice point untuk menerima kritik, saran, dan masukan guna perbaikan tata kelola pemerintahan Kabupaten Purworejo. Misi kelima, meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi dengan program unggulan, yaitu penyediaan akses infrastruktur dasar yang aman, layak, dan sehat, akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar air minum, kebutuhan dasar sanitasi, jalan, persampahan, dan perumahan, serta telekomunikasi dan informasi yang tercukupi dan memadai. Mewujudkan Purworejo terang secara bertahap dan bebas jalan berlubang. Mewujudkan perkotaan Purworejo dan Kutoarjo lebih indah, menarik, dan nyaman untuk tinggal dengan penyediaan sarana prasarana kota yang cukup memadai, sehingga dapat menjadi magnet bagi pengembangan urban dan desa-desa sekitarnya dapat memiliki daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Purworejo. Semua desa dapat terjangkau teknologi informasi, internet, sehingga terwujud smart village. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, dengan sinergitas dan peran serta semua pihak, insya Allah visi, misi, dan program unggulan ini dapat terwujud. Oleh sebab itu, saran, masukan, gagasan, dan ide dari Bapak dan Ibu serta saudara sekalian sangat kami harapkan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ridho dan keberkahan kepada kita dalam menjalankan amanah ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan Ketua DPRD Kabupaten Purworejo kepada Bapak Dion Agasi Setiabudi, SIKOM MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Purworejo, Bapak Haji Agus Bastian, SCMM. Yang kami hormati Wakil Bupati Purworejo. Yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Dan yang kami hormati saudara jajaran Forkopimda Kabupaten Purworejo, yang kami hormati seluruh anggota dan wakil ketua DPRD Kabupaten Purworejo, yang kami menghormati saudara sekretaris daerah, para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, direktur BUMD, dan pimpinan instansi vertikal. Yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi di Kabupaten Purworejo, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para ketua parpol, organisasi masyarakat, organisasi profesi, ketua LSM, dan segenap insan pers, dan seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang mengikuti forum pada siang hari ini melalui daring. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita awali acara dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang hingga hari ini masih memberikan kita limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya, sehingga kita semua masih dapat mengikuti konsultasi publik rancangan awal RPJMD ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki
sambutan yang saya sampaikan, saya mewakili DPRD Kabupaten Purworejo dalam kesempatan ini menyatakan pernyataan sikap bahwa kami segenap anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo mengutuk keras kejadian aksi terorisme pengeboman di Kota Makassar pada hari yang lalu. Dan kami meminta pihak kepolisian maupun pihak berwenang terkait untuk bisa mengusut secara tuntas pelaku pengeboman maupun jaringan pelaku pengeboman yang terjadi di Makassar. Dan bela sungkawa serta duka cita yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada seluruh korban yang menjadi korban tewas maupun korban luka-luka dalam aksi pengeboman di hari yang lalu. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, pada hari ini kami mengadakan konsultasi publik rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026, di mana konsultasi publik ini merupakan tahapan paling awal dalam penyusunan RPJMD yang bertujuan untuk menjaring aspirasi, masukan, saran, dan dukungan dari para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Purworejo. Dengan dilakukannya konsultasi publik ini diharapkan dapat terwujud transparansi sehingga diharapkan muncul gebrakan perubahan strategis dalam pencapaian target kinerja RPJMD yang akan dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami banggakan, bahwa pada kesempatan ini tadi Bapak Bupati Purworejo telah menyampaikan visi dan misinya untuk pembangunan Purworejo ke depan. Atas hal itu, kami DPRD Kabupaten Purworejo siap mendukung untuk demi terlaksananya dan tercapainya visi dan misi Bupati Purworejo 2021-2026. Pada kesempatan ini kami juga ingin menekankan bahwa terkait dengan visi misi Bupati Purworejo tersebut dalam penjabarannya dalam RPJMD agar benar-benar fokus dengan target yang realistis dan semua harus terukur dan terstruktur secara jelas sehingga memperhitungkan hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya menjadi vital. Terkait indikator sasaran yang belum tercapai akibat beberapa faktor dan terkait dengan pandemi COVID-19, jika masih relevan, harapan kami agar bisa dilanjutkan di periode ini, serta terus menggali sektor-sektor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo. Dan yang terakhir, kami berharap ke depan untuk senantiasa membangun sinergitas bersama antara eksekutif dengan legislatif dalam mencapai target-target pembangunan RPJMD di Kabupaten Purworejo. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, demikian sambutan yang kami sampaikan atas nama Lembaga DPRD Kabupaten Purworejo. Kami menyampaikan selamat bekerja kepada Bupati dan Wakil Bupati Purworejo beserta seluruh jajaran, dan kami harap kerjasamanya ke depan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua agar dapat secara aktif dan intensif bekerjasama membangun Purworejo dengan melaksanakan mencapai visi misi Bupati Purworejo agar tercipta Purworejo berdaya saing tahun 2025. Itu yang bisa kami sampaikan, banyak kurang lebihnya saya mewakili lembaga DPRD menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar rancangan awal RPJMD, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama paparan Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah yang akan diwakili oleh Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Dr. Andes Juwandi, MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Purworejo, Bapak Agus Bastian, Pak Wakil Bupati Purworejo, Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan anggota DPRD, anggota Forkompinda, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, para asisten, para kepala OPD dan segenap jajaran pemerintahan Kabupaten Purworejo,
para tamu undangan dan hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita atas kuasa dan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk mengikuti dan menyelenggarakan acara konsultasi publik Musrenbang RPJMD Kabupaten Purworejo tanpa ada halangan yang berarti. Pada kesempatan ini, pertama saya mohon izin untuk mewakili Kepala Bapeda. Yang kedua, disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Purworejo atas undangannya sehingga kami bisa menyampaikan strategi dan arah kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, setidaknya ada 3 hal mungkin yang bisa saya sampaikan. Pertama adalah mekanisme atau tahapan penyusunan RPJMD. Yang kedua adalah RPJMD Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. Yang ketiga adalah dinamika. Untuk tahapan penyusunan RPJMD, sekalian ada tahapan yang cukup panjang, mungkin sekitar 6 bulan. Mulai dari penyusunan ranwal, kemudian rancangan akhir, konsultasi, dan penetapan. Tahapan Kabupaten Purworejo dalam konsultasi publik ini masih awal. Ada hal yang mungkin kami sampaikan adalah kesepakatan dengan Dewan itu benar-benar harus dilaksanakan setelah acara ini. Karena ada kasus dari beberapa dari kabupaten yang artinya apa? Artinya kesepakatan tahap berikutnya itu harus benar-benar dilaksanakan. Provinsi Jawa Tengah saat ini pada tahapan yang ke-6 yaitu penyusunan Renstra. Sekitar bulan April nanti kita akan melaksanakan Musrenbang. Kemudian berkaitan RPJMD provinsi sendiri itu visi dan misi kami masih kami melakukan perubahan sekalian. Jadi mungkin sama dengan Kabupaten Purworejo, provinsi juga sedang menyelesaikan atau menyusun RPJMD. Bedanya kami perubahan RPJMD, walaupun secara mutatis mutandis ini sama prosesnya. Visi dan misi untuk Jawa Tengah masih sama, yaitu menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. IKU-nya juga masih sama, 13. Isu strategisnya juga masih sama, 5. Hanya di IKU-nya, IKU daerahnya aja yang berubah, Bapak sekalian. Ada dari 13 itu ada 4 yang tetap dan 9 yang berubah. Yang berubah diantaranya adalah angka kemiskinan, indeks Gini, pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga hal itu mungkin kenapa kita harus merubah, karena sebagai yang diketahui alasan kita merubah atau kita menyusun RPJMD perubahan itu adalah pertama adanya kebijakan dari RPJMN. Jadi RPJMN itu penetapannya adalah sesudah RPJMD. Kemudian kedua adalah dinamika peraturan yang baru, ada Perpres 59 tentang SDGs, kemudian PP nomor 12, kemudian Perda nomor 16 tentang RT/RW, kemudian Permendagri nomor 90, kemudian PP nomor 2 tentang SPM, dan evaluasi RPJMD kita sendiri. Dan yang terakhir pertimbangan perubahannya karena adanya lingkungan strategis khususnya COVID-19 sekalian yang mau tidak mau yang menjadikan kita harus merubah indikatornya tadi. Termasuk di dalamnya Bapak sekalian perubahan di dalam istilahnya tema di dalam 5 tahun. Jadi tema yang tujuan akhirnya itu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, menuju masyarakat yang sejahtera dan berdikari itu di tahun kelima. Di tahun 2 kebelakangnya itu kami sesuaikan. Di tahun ini kita meningkat memulihkan, jadi merubah temanya. Jadi
tahun ini adalah pemulihan, tahun 2002 kita meningkatkan. Jadi tahun ke ini 2001 itu kita percepatan pemulihan perekonomian dan kesejahteraan. Kemudian tahun ke 2002 tahun depan itu kita meningkatkan perekonomiannya. Ini karena kondisi COVID yang tidak kita hindari. Kemudian dinamika hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan adalah pertama, setidaknya ada 4 sekalian. Pertama adalah sinergi penanganan COVID ini, kemudian kebijakan program pembangunan nasional maupun provinsi. Kemudian yang ketiga, perlunya ada terobosan-terobosan baru yang harus kita lakukan. Yang keempat adalah mengembangkan inovasi pendanaan yang kreatif. Jadi yang kemudian hal yang juga yang perlu menjadi perhatian kita di dalam RPJMD ini adalah pembangunan kawasan, Bu sekalian. Kemudian khusus untuk Purworejo ini juga mungkin perlu perhatian atau pemerhatian yang adalah Perpres 79, karena 3 quick win di dalam Perpres ini salah satunya irisannya adalah mengenai tepat di Kabupaten Purworejo. Jadi itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan di dalam forum ini dengan harapan semoga acara ini benar-benar bisa berjalan dengan lancar sebagai bagian upaya dari kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan paparan Kepala Bapeda kepada Bapak Insinyur Bambang Jati Asmoro MTMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Purworejo, yang kami hormati Ketua DPRD beserta anggota DPRD, yang kami hormati Forkopimda, yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Bapeda, yang kami hormati Sekretaris Daerah, asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah Kabupaten Purworejo, yang kami hormati segenap tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pemerintah desa yang kami lihat hadir, dan Bapak Ibu semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Izinkan kami menyampaikan rancangan awal RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026. Tadi sudah sampaikan dari Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih terkait dengan sasaran strategi dan kebijakan Jawa Tengah. Tentu ini menjadi pedoman kami dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026. Juga kami terima kasih pada Ketua DPRD yang sudah menyampaikan arahan. Tentu ini juga menjadi bahan kami dalam menyempurnakan rancangan awal rencana pembangunan Jawa Tengah daerah Kabupaten Purworejo. Juga nanti masukan dari Bapak Ibu semua ini tentu akan menjadi bahan kami dalam menyuruh. Juga Bapak Bupati sudah menyampaikan visi misi serta program unggulan secara gamblang. Tentu ini secara politik akan menjadi hal yang perlu disinkronkan dengan rencana teknokratik, partisipatif, dan top-down dan bottom-up planning. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan jadwal dan tahapan penyusunan RPJMD. Sebenarnya tahapan ini sudah dimulai sebelum pelantikan dari Bapak Bupati terpilih. Jadi kami sudah melakukan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Dan rancangan teknokratik RPJMD juga dilakukan forum konsultasi publik, artinya ada proses partisipasi di dalam penyusunan rantek RPJMD.
Juga kami telah melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJMD. Ini sebagai wujud dari prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ini juga dilakukan proses uji publik 2 kali dan ada pendampingan dari tim ahli. Kemudian pada saat ini kita melakukan forum konsultasi publik. Tentu ini harapannya bisa tergali masukan dari Bapak Ibu semua. Pada prinsipnya konsultasi publik itu dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pelantikan. Jadi kalau 26 Februari ini jadwal pelantikan, tentu hari ini, hari kalender ini hari yang terakhir, tapi kalau hari kerja ini belum terakhir. Ini 30 hari sudah harus dilakukan konsultasi publik. Kemudian selama 40 hari setelah pelantikan, rancangan awal RPJMD harus disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan. Kemudian selambat-lambatnya 75 hari, rancangan awal RPJMD harus disampaikan kepada provinsi untuk dilakukan konsultasi. Dan selambat-lambatnya 90 hari dari pelantikan dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan RPJMD. Kemudian 90 hari setelah pelantikan, rancangan peraturan daerah sudah harus disusun dan 6 bulan perda harus ditetapkan. Ini jadwalan yang sesuai dengan Permendagri 96/2017. Pada prinsipnya pada hari ini kita melaksanakan konsultasi publik ini adalah suatu implementasi dari proses perencanaan bottom up, dan tentu ada proses perencanaan politik visi misi Bapak Bupati dan proses perencanaan teknokratik dari penyusunan RPJMD dan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD. Harapannya proses ini akan berjalan lancar dan apa yang disampaikan dari Bapeda Provinsi Pak Sekretaris Bapeda bahwa kesepakatan dengan DPRD ini akan berjalan sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Langkah selanjutnya adalah pimpinan perangkat daerah akan membuat rancangan awal Renstra, dan setelah surat edaran Bupati tentu perlu penyempurnaan dari rancangan Renstra yang mengacu pada rancangan awal RPJMD tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan cascade perencanaan dan hubungan antar bab. Jadi pada saat penyusunan RPJMD ini, tim perumus RPJMD tidak berjalan sendiri-sendiri, artinya tim tidak membuat bab 1 dan tim lain, anggota lain membuat bab selanjutnya, tidak seperti itu. Jadi berjalan secara prosesnya secara politik, teknokratik, proses top down dan bottom up, dan tentu proses substansinya dari pendekatan holistik dan spasial ini juga kami lakukan. Yang paling penting di sini adalah bagaimana data dan informasi sebagai gambaran yang harus dilakukan analisis, dan ini perlu validitas dan realitas data, dan ini tentu pembahasan pada bab gambaran kondisi daerah, bab 2 dan bab 4 terkait dengan permasalahan strategis ini sangat krusial. Jangan sampai nanti perencanaannya itu gagal, tentu ini merupakan rencana yang merencanakan daerah. Ini harapannya data yang disampaikan ke dalam penyusunan rancangan awal RPJMD adalah valid dan reliable. Tentu gambaran potensi daerah, terutama potensi keuangan daerah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala BPKAD, ini juga penting terkait dengan potensi yang lain seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam menggambarkan suatu permasalahan dan kondisi daerah. Tentu tadi disampaikan Pak Bupati terkait dengan visi misi, dan ini merupakan apa yang mau dicapai ke depan di tahun 2026. Tentu ini merupakan gambaran cita-cita dari Pak Bupati untuk dicapai di tahun 2026. Dan tentu ada beberapa ukuran keberhasilan yang di dalam bab 8 ini
sebut sebagai kinerja penyelenggara Pemda tadi disampaikan juga terkait dengan indikator kinerja utama ini yang menggambarkan impact atau minimal income dari hasil dari proses perencanaan yang ini merupakan ukuran keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dan tentu apa yang dilakukan, strategi dan kebijakan apa yang dipilih, ini merupakan jabaran selanjutnya dari visi misi, dan selanjutnya adalah apa yang mau dikerjakan. Tentu ini mengarah kepada program-program perangkat daerah dan kerangka pendanaan yang nantinya akan dijabarkan di dalam renstra masing-masing perangkat daerah. Inilah hubungan antara bab yang tentu ini merupakan proses yang kami susun, harapannya ada saling keterkaitan bab, saling keterkaitan antar waktu, saling keterkaitan sektoral seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan terkait dengan permasalahan dan isu strategis daerah. Jadi permasalahan yang kami identifikasi ini meliputi 3 permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan terkait dengan lingkungan. Itu bisa kita coba dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kemudian permasalahan yang terkait dengan isu-isu daerah. Ini merupakan produk dari capaian kinerja penyelenggaraan daerah ataupun isu-isu lain yang aktual yang terjadi di Kabupaten Projo. Kemudian yang lebih penting adalah permasalahan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang ini sudah termaktub dalam Perpres 59 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ini juga ada beberapa hal yang indikator-indikator yang perlu dicapai dan ada beberapa indikator yang belum tercapai. Inilah menjadi permasalahan-permasalahan yang harus kita rumuskan untuk perumusan strategi dan kebijakan. Kemudian terkait dengan demografi, Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan gambaran bahwa jumlah penduduk Kabupaten Projo sebesar 769.820 jiwa. Ini komposisinya banyak usia muda atau usia produktif. Ini tentu merupakan PR kita bersama dari dalam RVJMD, bagaimana memberikan pelatihan soft skill dan seperti itu. Kemudian juga kita lihat juga masih ada usia tua. Jadi ini menunjukkan pelayanan kesehatan yang perlu didorong agar usia harapan hidup itu meningkat seperti itu. Jadi kita lihat bahwa di sini banyak komposisi demografi Kabupaten Projo ini banyak didominasi oleh usia produktif atau usia muda. Ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Bupati terkait dengan misi pertama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian kami sampaikan kondisi geografis. Jadi kami sampaikan data terkait dengan keadaan bencana. Ini beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Projo, ini data dari BPBD. Ini menunjukkan masih adanya kawasan-kawasan yang rentan. Jadi kerentanan bencana itu masih menjadi PR, bagaimana kerentanan itu kita turunkan. Dan juga kita bisa melihat kapasitas kebencanaan dari manajemen kebencanaan ini juga perlu kita tingkatkan. Kalau kita melihat dari kondisi geografis, jadi di Kabupaten Projo ini multidimensi, ada kawasan perbukitan, kawasan sawah, kemudian lahan yang laut. Nah, ini menunjukkan bahwa kompleksitas geografi yang tentu ini berimplikasi pada tingkat kerawanan bencana. Inilah yang harus menjadi dasar terkait dengan isu-isu lingkungan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ini gambaran kondisi lingkungan. Jadi kalau kita lihat bahwa indeks kualitas lingkungan hidup daerah ini di tahun 2020 sebesar 68,98. Jadi indeks kualitas lingkungan hidup daerah ini terdiri dari 3 komponen, yaitu kualitas pencemaran air atau indeks pencemaran air. Ini tahun 2020 sebesar 72,72%.
kemudian indeks pencemaran udara 96,35%, dan indeks tutupan lahan itu sebesar 48,6%. Jadi masih ada PR bagaimana angka pencemaran air ini ditekan, kemudian tutupan lahan juga ditingkatkan. Jadi kalau berbicara terkait daya dukung, ini adalah kemampuan alam dalam mengakomodir kegiatan-kegiatan manusia yang ada di atasnya. Kemudian kalau kita lihat daya tampung, bagaimana kemampuan alam atau lingkungan itu menyerap energi dari kegiatan-kegiatan manusia yang dilaksanakan. Ini kita bisa ukur dari beberapa indeks. Yang pertama, indeks daya dukung lahan terbangun. Jadi di sini bisa kita lihat kalau ruang terbuka hijaunya 30% ini dapat dikatakan ini indeks daya dukung lahannya terbangun bagus. Jadi kalau kita lihat di Purworejo ini tahun 2019 sebesar 2,22%. Ini belum, artinya bahwa ini ruang terbuka hijau belum mencapai 30%. Kemudian terkait dengan daya dukung pangan juga kita lihat bahwa tahun 2019 ini nilai 1,95 ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo ini masih surplus pangan. Namun demikian dengan kondisi pertanian yang dikatakan daya dukung lahannya banyak menggunakan pupuk-pupuk organik, pupuk kimia, ini tentu ini juga berimplikasi bagaimana akan menyebabkan pangan ini di kemudian hari akan menurunkan produktivitas pangan. Kemudian kalau kita lihat dari daya dukung air ini kelihatan masih surplus, jadi antara ketersediaan air dan kebutuhan air ini masih di atas 1, ini menunjukkan bahwa air ini masih cadangan air tanah ini masih bisa menopang kehidupan manusia di Kabupaten Purworejo ini. Kemudian terkait dengan daya dukung fungsi lingkungan ini masih 0,35 di tahun 2018. Ini tentu perlunya ada langkah-langkah untuk melakukan konservasi maupun penghijauan, karena kita lihat nilai ini semakin jauh dari angka 1. Kemudian ada lagi terkait dengan persampahan, ini juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Kalau kita lihat bahwa timbulan sampah ini tentu ini merupakan hasil dari apa yang diproduksi oleh masyarakat, ini juga harus seimbang dengan ketersediaan lahan terkait dengan sampah. Jadi supply demand-nya harus berjalan seimbang. Ini juga menggambarkan terkait dengan sampah ini, terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ini merupakan gambaran perencanaan terkait dengan aspek lingkungan hidup. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan beberapa indikator kinerja terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan daya saing. Ini kalau kita lihat di pertumbuhan ekonomi ini di tahun 2020 mengalami kontraksi negatif. Ini tentu upaya-upaya ke depan sampai dengan tahun 2026, sektor-sektor apa yang negatif ini tentu perlu akselerasi untuk dipulihkan dan ditingkatkan. Dan sektor-sektor yang positif tentu ini harapannya juga perlu ditingkatkan hingga tahun 2026. Ini tentu ini perlu diselaraskan dengan target-target di provinsi maupun nasional. Tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris Badan bahwa ada perubahan RPJMD, tentu ini mengarah pada perubahan-perubahan terkait dengan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi maupun angka kemiskinan. Kemudian kami sampaikan angka kemiskinan juga mengalami kenaikan dari tahun 2019 11,45, tahun 2020 11,78. Ini tentu dampak dari COVID ini ada implikasi kepada angka kemiskinan. Juga terkait dengan indeks pembangunan manusia ini di Purworejo ini 72,68. Namun demikian PR terkait dengan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan daya beli ini juga perlu ditingkatkan agar indeks pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo semakin meningkat. Juga terkait dengan
tingkat pengangguran terbuka ini mengalami kenaikan juga. Ini sebenarnya angka ini juga terkait dengan COVID juga. Jadi di tahun 2020 sebesar 4,04. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, indikator-indikator ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan dana insentif daerah. Jadi dana insentif daerah ini tergantung pada kinerja dari pertumbuhan ekonomi, kinerja kemiskinan, kinerja pembangunan manusia, kinerja tingkat pengangguran terbuka, kinerja pelayanan kesehatan, pelayanan di bidang kesehatan, kinerja pelayanan di bidang pendidikan, kinerja pelayanan di bidang fiskal, kinerja pelayanan di bidang perumahan dan lain sebagainya. Ini tentu harapannya angka-angka ini bisa mendongkrak sehingga dana insentif daerah Kabupaten Pojo semakin meningkat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan terkait dengan capaian kinerja sasaran daerah RPJMD 2016-2021. Ini gambaran terkait dengan isu daerah yang sebagai gambaran untuk kami menyusun rancangan awal. Jadi ada beberapa indikator kinerja sasaran yang tidak atau belum tercapai. Kalau kita lihat cakupan akses sanitasi layak ini masih tercapai 75,9%, kemudian angka kematian ibu 32,46%. Nah, ini repot juga nih. Kalau logik perencanaannya, kalau menurunkan kematian ibu ini, kalau ditarget namanya lucu Pak Sekda. Jadi sebenarnya harusnya nol ya. Kalau kita menarget tahun sekian harus kematian ibu sekian, berarti kita seolah-olah memberikan angka bahwa besok yang mati itu sekian. Nah, ini tentu angka kematian ibu, angka kematian bayi ini juga dalam menentukan target harus hati-hati karena melihat dari potensi juga terkait dengan kemiskinan. Apakah besok kita menarget kemiskinan sekian, harapannya ya kemiskinan itu nol, tidak ada kemiskinan di Kabupaten Pojo. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ini juga kinerjanya kalau kita lihat masih ada indikator yang belum mencapai target nasional. Jadi kalau kita lihat hijau, yang hijau ini adalah, mohon maaf, yang dari yang merah. Merah ini adalah indikator, jadi semua indikator tujuan pembangunan berkelanjutan itu jumlahnya 220, tapi yang kami analisis adalah 210. Jadi yang sudah tercapai dan sudah mencapai target nasional itu sebesar 45,45% atau 100 indikator yang berwarna biru. Kemudian yang merah ini adalah indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional. Ini ada 55 indikator. Kemudian yang hijau itu adalah indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 18 indikator. Kemudian indikator yang tidak ada data ini sebanyak 37 indikator. Kemudian indikator lain yang berstatus bukan kewenangan daerah ini ada 10 indikator. Ini merupakan gambaran dari capaian tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2019. Jadi berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, secara detail kami sampaikan beberapa pilar-pilar yang masih belum mencapai target ini di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pertama terkait dengan tanpa kemiskinan, ini ada beberapa indikator yang tidak bisa mencapai target dan kami tidak membacakan semuanya. Ada 7. Kemudian yang tujuan kedua tanpa kelaparan, ini ada 5 indikator yang perlu didorong untuk ke depan sampai 2026 agar tercapai. Kemudian indikator tujuan yang ketiga terkait dengan kehidupan sehat dan sejahtera, ini jadi angka kematian balita ini menjadi PR untuk dinolkan di tahun depan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pilar sosial masih di tujuan selanjutnya terkait dengan tujuan pendidikan berkualitas. Ini ada beberapa indikator yang perlu didorong untuk pencapaiannya. Kemudian yang kelima, tujuan kelima, kesetaraan gender. Ini juga ada beberapa indikator 4. Kemudian terkait dengan pilar ekonomi, indikator ke-7, energi bersih dan terjangkau, ini ada indikator yang masih belum tercapai. Kemudian lanjut terkait dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian industri
inovasi dan infrastruktur. Kemudian yang ke-10 berkurangnya kesenjangan. Ini ada beberapa indikator yang telah kami identifikasi oleh tim KLS dan tim RPJMD. Ini tentu menjadi bahan dalam perencanaan pembangunan RPJMD ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan tujuan yang nomor 17, kemitraan untuk mencapai tujuan ini juga ada beberapa indikator. Kemudian terkait dengan lingkungan, air bersih dan sanitasi layak ini juga menjadi perhatian. Kemudian tujuan yang ke-11, kota dan permukiman yang berkelanjutan. Kemudian tujuan yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ini ada beberapa indikator yang perlu untuk didorong. Kemudian yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan masih berlanjut ini terkait dengan IGCIS yang tujuan 14. Ini bukan kewenangan kabupaten terkait dengan kelautan. Kemudian yang ke-15 di posisi kedaratan. Kemudian terkait dengan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, ini tujuan yang ke-16 tentang perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Ini ada 6 indikator yang menjadi belum dicapai. Kemudian kami sampaikan kebijakan umum pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah pada Perda nomor 5 tahun 2016 RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Ini ada 8 wilayah pengembangan utama. Jadi ini masuk di dalam Purwomanggung. Ini arah pengembangan wilayah Purwomanggung sesuai dengan Perda RPJMD Provinsi Jawa Tengah, itu pengembangan Purwomanggung berbasis pertanian dan pariwisata guna mendorong sektor industri pertanian dengan mendasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Di dalam perda tersebut sasaran akhir RPJMD 2023 untuk wilayah Purwomanggung pertumbuhan ekonomi 6,7 sampai 7,1. Ini harapannya ini juga tadi ada perubahan perda RPJMD dari Jawa Tengah, tentu ini pertumbuhan ekonomi barangkali mengalami koreksi barangkali seperti itu. Kemudian terkait dengan kemiskinan juga 6,9,79 sampai 7,9, kemudian tingkat pengangguran terbuka 3,35 sampai 3,5, kemudian indeks pembangunan manusia 72,87. Ini adalah indikator sasaran di wilayah Purwomanggung. Harapannya dengan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah barangkali ada review atau koreksi terkait dengan ini, barangkali seperti itu. Akibat dari COVID-19 ini, dinamika yang terjadi di wilayah dan adanya COVID-19. Kemudian aksesibilitas dan konektivitas ini sudah dibangun akan dibangun terminal tipe B di Kutoarjo dan Transjateng Kutoarjo Borobudur sudah ada, sehingga konektivitas antara Kutoarjo dengan Borobudur sudah terlaksana. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas kami sampaikan terkait dengan kebijakan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Purworejo. Ini merupakan wujud dari penataan ruang ke depan. Jadi tujuan penataan ruang di Kabupaten Purworejo adalah bagaimana mewujudkan ruang wilayah Purworejo yang berdaya saing, bertumbuh pada sektor pariwisata, industri dan pertanian yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Ini tentu sebagai aspek spasial kami juga mempertimbangkan ke depan dalam perencanaannya yang menggambarkan dari sisi aspek spasial ada beberapa wilayah atau kawasan yang diarahkan untuk pengembangan investasi. Tentu ini arahnya kepada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo. Ada beberapa wilayah strategis. Yang pertama adalah wilayah POB, ini termaktub dalam Perpres 79 tahun 2019. Weekly-nya adalah pengembangan kawasan pariwisata Borobudur. Ini ada kawasan sebesar 309 hektar. Kemudian ada beberapa kawasan strategis. Salah satunya adalah kawasan peruntukan industri ini untuk sentra IKM yang ada di 8 kecamatan. Kemudian ada kawasan di sekitar Bendungan Bener dan sebagainya. Ini juga gambaran terkait dengan kondisi kebijakan rencana yang tentu ini merupakan
hal yang harus kita pertimbangkan dalam perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Purworejo. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan terkait dengan ketentuan untuk menyelesaikan kebijakan ini, kami sampaikan bahwa visi misi ke depan 2021-2026 ini perlu diselaraskan dengan visi misi nasional maupun visi misi Provinsi Jawa Tengah ini. Proses penyelarasannya seperti yang kami sampaikan di dalam lab, ini gambaran komitmen untuk menjelaskan kebijakan, tentu ini sesuai dengan arahan dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan dari hasil analisis permasalahan yang kami sampaikan tadi dari isu SDGs, isu capaian kinerja, kemudian isu dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ada 5 isu strategis yang sebagai dasar untuk penyusunan LPJMD ke depan. Yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian penanggulangan kemiskinan, kemudian daya saing ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, kemudian tata kelola pemerintahan dan kelembagaan, kemudian yang kelima kebencanaan dan kelestarian lingkungan. Inilah permasalahan yang harus disolusikan, diselesaikan ke depan. Dan visi misi RPJMD, misi pertama tadi sudah disampaikan Pak Bupati, misi kedua, misi ketiga, dan misi keempat, dan misi kelima, ini adalah gambaran dari apa yang dicita-citakan ke depan yang harus dicapai, tentu berdasarkan dari permasalahan atau isu strategis yang hasil dari perumusan secara teknokratik dan secara politik. Ini harus bersama-sama, dan dengan proses-proses ramal ini merupakan proses implementasi dari bottom up, untuk harapannya menyempurnakan dari proses perencanaan, memperhatikan proses dari teknokratik, bottom up, top down, partisipatif, dan lain sebagainya. Dan tentu juga proses-proses yang substansial, yaitu holistik, tematik, integratif, dan spasial ini juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan terkait dengan cascade misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan daerah. Ini jabaran dari misi dari Pak Bupati ini dijabarkan dalam tujuan pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah, kemudian strategi dan program pembangunan. Jadi indikator kinerja utama ini mengacu kepada NSPK, norma standar prosedur dan kriteria. Ini juga harus diacu bagaimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86, kemudian ada peraturan terkait dengan standar pelayanan minimal, kemudian ada keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan program dan rencana. Ini juga menjadi dasar penyusunan indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan dari visi dari Bapak Bupati. Ini jabarannya, jadi misi ini dijabarkan di dalam tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Tentu selanjutnya ini perlu dijabarkan dalam rancangan restra dari masing-masing perangkat daerah. Harapannya ini juga mengarah pada indikator kinerja utama, dan harapannya juga kegiatannya itu kegiatan yang inovatif, tidak itu saja, bukan kegiatan yang copy paste, dan harapannya ini mencapai dari indikator kinerja utama. Itu tentu harapannya juga menjawab strategis dan mencapai visi misi dari kepala daerah. Ada beberapa indikator kinerja utama seperti indeks pembangunan manusia, ini merupakan indikator tujuan, kemudian rata-rata lama sekolah RS dan harapan lama sekolah ini merupakan indikator dari sasaran daerah. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan ada beberapa indikator yang mungkin tidak bisa kami sebut satu-satu untuk meningkat waktu. Lanjut. Ini gambaran dari beberapa jabaran visi, ada tujuan sasaran. Ini tentu ini merupakan langkah selanjutnya untuk kita upayakan di dalam program-program perangkat daerah.
Itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mohon masukan untuk penyempurnaan dari rancangan awal RPJMD ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Selanjutnya kita ikuti paparan Kepala BPP PAD dan Purworejo kepada Dr. Anda Woro Widiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Purworejo, yang kami hormati pimpinan DPRD beserta seluruh anggota, yang kami hormati para anggota Forkompimda, yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bapeda Ex-Karesidenan Teguh dan Kepala Bapeda Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Purworejo, yang kami hormati pimpinan OPD, yang kami hormati peserta konsultasi publik yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati, saya cintai dan saya banggakan. Izinkan kami akan menyampaikan gambaran keuangan daerah untuk 5 tahun ke depan, tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Namun sebelum kami sampaikan kemampuan keuangan daerah 5 tahun ke depan, kita lihat dulu untuk 5 tahun ke belakang. Bapak dan Ibu, ini gambaran keuangan kita mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tahun 2016 itu pendapatan daerah itu 2 triliun, 2017 2,1, 2018 itu. Nah 2017 ke 2018 itu ada penurunan karena ada PAD yang turun dengan adanya kebijakan BPJS untuk rumah sakit di Purworejo itu hanya punya rumah sakit kelas B, sedangkan rujukannya itu harus berjenjang. Jadi waktu itu pendapatan di rumah sakit turun drastis. Di samping itu ada kebijakan untuk dana desa, formulanya itu beda, jadi ada penurunan. Dan DID kita juga turun. Di tahun 2019 itu pendapatan daerah 2,1 triliun, 2020 kita turun lagi, ini karena ada kebijakan dana transfer yang turun, banyak sekali turun. Dana bagi hasil, dana alokasi umum, DID, dana alokasi khusus, ini semuanya turun di tahun 2020. Penurunan ini karena adanya pandemi COVID. Nah ini rata kontribusi pendapatan terhadap APBD. Ini masih didominasi dari dana perimbangan. Dana perimbangan terhadap APBD kita itu masih berperan 59,47%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 27 dan PAD baru 13,49%. Bapak dan Ibu sekalian, ini gambaran realisasi pendapatan daerah tahun 2016 sampai dengan 2020. Ya, jadi ada penurunan di tahun 2018 dan di tahun 2020. Untuk PAD ini dari 2016 sampai 2020 kenaikannya cukup lumayan, sedangkan di dana perimbangan tadi ada tidak stabil. Untuk yang lain-lain pendapatan daerah sah itu juga turun naik. Ini Bapak dan Ibu gambaran proyeksi pendapatan daerah 5 tahun ke depan. Tahun 2021 tahun ini kita prediksi 2,2 triliun, 2022 2,3, 2023 masih 2,3, 2024 2,3, 2025 2,3 dan 2026 masih berkisar 2,3 dengan prediksi pertumbuhan 1,24%. Ibu dan Bapak tadi sudah disampaikan juga oleh Kepala Bapeda bahwa di sini kita memasang ya angka DID itu berkisar angka 20, 21 dan terakhir nanti 24. Namun ini bisa kita capai
ketika tadi disampaikan oleh Kepala Bapeda, ketika kinerja kita itu bisa melampaui kinerja yang ditetapkan secara nasional. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bapeda, ketika kinerja kita di bidang pendidikan, kesehatan, inovasi, investasi, itu bagus, kita bisa mencapai angka BID yang tinggi. Kita pernah di tahun 2019 kita mencapai di angka 53 miliar. Mudah-mudahan dengan nanti adanya perbaikan kinerja kita ke depan, itu kita bisa menaikkan angka BID. Untuk dana, untuk pendapatan daerah ini, kita trennya juga naik. Mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berlalu, sehingga kondisi perekonomian bisa membantu dalam meningkatkan PAD kita. Transfer ini juga kita prediksi ada kenaikan. Dana transfer umum, DPH, dana bagi hasil, dan juga dana alokasi umum, ini prediksinya juga naik. Sedangkan di angka fisik, non-fisik ini juga naik. Bapak Ibu dan peserta konsultasi publik yang berbahagia. Untuk 5 tahun ke depan, arah peningkatan pendapatan daerah kita ini mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta untuk peningkatan PAD kita meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Adapun arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu peningkatan yang pertama, peningkatan koordinasi dan optimalisasi, baik itu dana transfer maupun pendapatan asli daerah. Yang keduanya, mobilisasi sumber-sumber pendapatan. Yang ketiga, optimalisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi. Yang kedua, peningkatan layanan pembayaran pajak dengan memperluas kanal-kanal pendapatan. Yang ketiga, kerjasama dengan stakeholder dan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Yang keempat, pengembangan dan peningkatan realisasi investasi. Yang kelima, optimalisasi BUMD dengan peningkatan dividen. Yang keenam, peningkatan profesionalisme kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan arah kebijakan yang lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah adalah inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan aset-aset yang ada. Jadi kita mengoptimalkan aset yang ada. Yang kelima, optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah. Ibu dan Bapak, itu yang bisa saya sampaikan untuk prediksi pendapatan daerah 5 tahun ke depan dan tadi evaluasi untuk 5 tahun ke belakang. Itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin webinar sekalian, selanjutnya adalah dialog interaktif. Saran masukan kami persilakan dan acara ini akan dipandu sepenuhnya oleh Ibu Dina Arifia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Purworejo Bapak Agus Bastian SEMM. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Bapak Dion Agasis Setiabudi SIKOM MSI beserta seluruh anggota DPRD. Yang kami hormati Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal Bapak Dr. Andes Juwandi MSI. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Bapak Dr. Andes Said Ramadan MSI beserta seluruh asisten dan staf ahli. Yang kami hormati seluruh kepala perangkat daerah Kabupaten Purworejo, baik yang hadir di ruang command center pada hari ini atau yang mengikuti secara daring. Yang kami hormati perwakilan Ketua Riset Dewan Riset Daerah, Dewan Pendidikan, perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat, pemerhati lingkungan, perwakilan dari pers atau media, perwakilan gabungan organisasi wanita atau GOW, perwakilan dari PKK, POPWAN, Ikatan Disabilitas, serta Forum Komunikasi Anak atau Forkare, serta seluruh peserta Forum Konsultasi Publik, rancangan awal RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021 sampai 2026 yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahun ke depan yang terhitung sejak dilantiknya hingga berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
Forum konsultasi publik yang diselenggarakan hari ini merupakan salah satu tahap awal dari seluruh rangkaian penyusunan dokumen RPJMD yang bertujuan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan guna penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Oleh karena itu, setelah menyimak pemaparan materi yang telah disampaikan, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi guna menjaring saran dan masukan dalam penyempurnaan penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Purworejo. Sesi diskusi akan kami buka dalam 3 termin. Mohon kepada Bapak Ibu yang mengikuti secara daring dapat melakukan raise hand terlebih dahulu untuk kemudian kami persilakan menyampaikan masukan dan saran. Langsung saja untuk sesi pertama, kami buka 3 penanya terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang telah hadir di ruang rapat Bapeda Kabupaten Purworejo. Monggo kami persilakan 3 penanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'ah Mintaraga dari LSM Surya Mentari Semesta. Ke Kepala Bapeda. Saya dari tadi kok tidak mendengar aspek pendekatan partisipatif. Padahal kami hadir di sini sebetulnya juga dalam rangka itu. Maksudnya kenapa tidak ada disebutkan? Saya hanya melihat begini Pak Kepala Bapeda. Masyarakat saat ini tidak hanya objek, namun juga sebagai pelaku pembangunan. Pola bottom up yang ada, jadi kalau mengikuti musrenbang desa kelurahan, kemudian berjenjang ke kecamatan, kemudian berjenjang ke kabupaten melalui forum perangkat daerah, saya kok melihat usulan masyarakat itu agak tidak terakomodir secara menyeluruh, dan juga kadang masyarakat itu tidak tahu usulan kami kemana ini, atau bisa direalisasikan atau tidak. Mungkin pola itu agak sedikit bisa diperbaiki Pak Kepala Bapeda. Berikutnya, kaitan dengan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Kalau tadi sudah disebutkan beberapa indikator yang belum tercapai, ini lalu mau bagaimana? Ataukah mau akan di-break, atau misalkan tadi tercapai hanya 79% sanitasi, yang 21% akan dilakukan 5 tahun ke depan, atau mau bagaimana? Jangan sampai masyarakat itu tidak tahu. Maksudnya begini, kalau memang harus mengevaluasi ya perlu suatu yang tidak perlu formal Pak. Perlu diadakan forum-forum rembuk warga. Misalkan kemarin 21% belajarnya di mana? Kalau hanya refocusing, oke lah itu karena bencana. Namun apabila terjadi hal-hal yang sebetulnya bukan karena itu, kami kok sebetulnya sangat bangga bila kami bisa diajak berdiskusi melalui forum yang tidak perlu formal. Selanjutnya, kontrol. Kami tidak bisa melihat, Pak, setelah ini konsultasi publik, kemudian tahapannya masih banyak, kemudian hasil finalisasi RPJMD-nya. Mungkin kami hanya hadir, ya akan dipaparkan RPJMD-nya seperti ini. Namun untuk kontrolnya, nah kami mohon itu juga bisa menjadi bagian dari tim perumus nantinya yang akan di SK-kan Bupati. Kemudian, perlu juga sosialisasi rencana penyusunan kegiatan RKPD. Kami melihat, kami mewakili masyarakat, kita tidak pernah tahu. Tahunya hanya setelah peresmian. Masuk ke media, ternyata ada program itu tuh di desa kami, di wilayah kami. Namun kami tidak pernah bisa mengakses. Nah, sebetulnya hal-hal itu bisa melalui kanal. Apalagi tadi Pak Bupati sudah menyebutkan, ada lapor porjo lah. Sebetulnya kan ada tuh Pemkap Go ID. Nah, saya melihat kanal-kanal di SKPD atau OPD itu sebetulnya agak bisa dibuka, di-updating agar masyarakat juga bisa mengikuti sebagai bagian dari warga Purworejo. Kemudian keterlibatan swasta, saya dari tadi kok tidak mendengar paparan dari Kepala Bapeda. Sebetulnya keterlibatan swasta dalam pembangunan itu juga merupakan community development. Bisa berbagai macam, mereka melalui CSR, melalui yang apa. Namun harusnya itu juga merupakan bagian dari suatu proses pembangunan perencanaannya, walaupun sekarang baru perencanaan awal. Kemudian yang terakhir, saya kok melihat unsur masyarakat itu perlu diberikan reward, Pak Kepala Bapeda. Rewardnya saya melihat terserah lah, tidak perlu uang. Saya kok melihat dari tahun ke tahun menurun. Saya pernah dapat tas ini waktu musrenbang tahun berapa, kemudian berikutnya dapat kaos, sekarang masih tidak dapat apa-apa kemarin. Kami pulang hanya dapat nasi kotak dan nasi dus. Mohon maaf, lebih baik saya sampaikan daripada ini. Kemudian ke Pak Juwandi, Sekretaris Bapeda Provinsi, sampai dengan tanggal 6 April itu kami diberi kesempatan untuk mengusulkan rembukan jateng.
polanya sama Pak. Kami kok kesulitan setelah kami memberikan masukan ke Rembugan Jateng itu, kami tidak bisa mengakses. Maksudnya kami itu ada kekurangan atau apa, atau mungkin tidak di ACC oleh Bapeda, oleh Pak Gubernur. Kemudian satu lagi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Jawa Tengah. Saya melihat sebetulnya Purworejo, kembali lagi karena ini konsultasi publik Purworejo, saya mohon sangat Pak, dinas tersebut bisa sedikit mengangkat Purworejo, memberikan peluang ke investor yang ada. Jangan sampai nantinya hanya kota-kota besar terus. Invest mereka ke Kendal, ke Semarang, yang Pantura. Purworejo saya mohon untuk bisa sedikit diberikan catatan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Arbaa. Selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harnoto dari Ikatan Disabilitas Kabupaten Purworejo. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, pemerintah daerah Kabupaten Purworejo yang kami hormati. Ini saya kemarin kan sudah usul ya, tapi kemarin masih hari Kamis itu kan belum ditanggapi ya. Ini usulnya juga sama, itu sudah kemarin saya berdiskusi sama teman disabilitas Kabupaten Purworejo, itu masalah mohon Bapak Ibu sekalian, ini dana dari pemerintah itu ada program, yaitu program kita disabilitas mohon meminta kepada semua Bapak Ibu pemerintah daerah Kabupaten Purworejo, ini kan pelatihan itu juga disabilitas diikutkan lah. Maksudnya saya itu gini, disabilitas ikut dibuatkan pelatihan lah, keterampilan. Masalahnya disabilitas itu dari teman-teman saya yang ada di Purworejo, saya sebagai dituakan itu masih banyak yang nganggur, belum punya pekerjaan untuk kegiatan apapun, dan keterampilan tersebut nantinya menurut kemampuan sendiri-sendiri Bapak Ibu sekalian. Yuk, terus nanti kalau bisa mohon dipasarkan. Masalahnya untuk disabilitas kalau sudah jadi pinter terus di keterampilan, kalau ya enggak ada yang memasarkan juga repot ya. Kita semuanya serba kekurangan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yaitu Bapak Ibu sekalian, kemarin juga saya sudah bilang itu masalah pembangunan segala fasilitas umum, kantor, apapun bank, apapun di Kabupaten Purworejo pariwisata mohon di accessible. Misalnya ada pelengsengan, ada Ramia, yang apalagi yang pariwisata yang akan dibangun secara internasional. Kami sebagai disabilitas terima kasih, tapi istilahnya untuk mohon biar teman-teman itu bisa ikut dalam pariwisata tersebut, bisa ke sana kemari, dan yang sudah dikasih istilahnya pelengsengan atau RAM atau kantor-kantor apapun, saya juga terima kasih. Yang belum mohonlah Bapak Ibu sekalian, belum semuanya. Sudah saya sering ke sana kemarin teliti, ya sebagai yang dituakan mewakili disabilitas, ya saya usahakan apa aspirasi disabilitas kita curahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Purworejo menuju kabupaten yang inklusi ramah disabilitas. Dari saya cukup sekian saja, kalau ada kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Haryoto. Selanjutnya monggo Pak Sayogo. Terima kasih. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan berupa catatan umum dan catatan khusus. Namun sebelumnya saya mengajak untuk merenungkan nilai-nilai budaya lokal Jawa yang sangat-sangat relevan dengan kegiatan kita hari ini, yaitu perencanaan. Ada 8 nilai, 3 itu bersifat positif, nah mari kita terapkan ini. Yang 5 bersifat negatif, mari kita hindari. Apa itu nilai-nilai budaya Jawa yang relevan dengan masalah perencanaan? Yang positif itu alon-alon waton kelakon. Stressingnya di kelakonnya itu, jadi bagaimana merencanakan sesuatu yang berhasil guna dan berdaya guna. Di kelakonnya itu. Kemudian yang kedua, digelar, digulung. Karena dalam berpikir itu mesti komprehensif, holistik, jangan parsial. Kemudian yang ketiga, dipikir sing dawa. Ini saya kira nilai-nilai ini, 3 ini positif perlu kita aplikasikan. Nah, sementara nilai yang negatif yang perlu kita hindari, yaitu yang pertama, nabrak-nabrak. Nah, ini nabrak-nabrak itu jelas perlu kita hindari. Yang kedua, kesusu narung bunuh.
kesusu narung bino. Narung bino itu tiba-tiba masuk, ikut nimbrung, berbuat gaduh. Jadi narung bino itu perlu dihindari, kesusu narung bino. Kemudian yang nilai yang kelima, yang sifatnya negatif, yang perlu dihindari, merusak tanjebing tekad. Kemudian yang ke-7, gerusa-gerusu. Ini juga perlu dihindari. Yang terakhir, nilai budaya Jawa lokal yang arif sekali ini, yang perlu diterapkan atau dihindari, ini yang sifatnya positif, negatif ini. Nunjang palang. Nah, nunjang palang, sampun repot kalih pirot. Monggo ini 3 nilai-nilai budaya Jawa yang sangat terdepan dalam kegiatan perencanaan untuk yang positif diaplikasikan, yang negatif untuk dihindari. Nah, aspirasi 2, yang pertama catatan umum. Ini berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, tentang Cipta Kerja. Ini saya tukang liping nih. Yang pertama tahun 19 ini. Penjelasan Supyang Jalil. Jelaskan proses penghapusan IMB dan AMDAL. Jadi ini latar belakangnya apa? Hanya ingin memberikan kemudahan pada investor supaya nanam modal. Dan investor sendiri belum tentu punya komitmen pada lingkungan. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian berikutnya tulisan pakar lingkungan dari Undip, Profesor Sudarto. Ini tanggal 31 Desember 2020. Tajuknya dalam wacana, kolom wacana, menatap 2021. Harapan atau kecemasan. Kalau secara pribadi saya kecemasan. Mengapa? Karena dengan Omnibus Law lingkungan hidup ini banyak hak-hak masyarakat yang terkena dampak ini dihapuskan. Satu contoh lah. Jadi komisi penilai AMDAL itu dihilangkan. Kemudian yang sangat-sangat fundamental. Sekarang itu siapapun boleh menyusun AMDAL. Tidak harus memiliki sertifikasi kompetensi. Kalau dulu harus itu. Dan ada sanksi pidananya, kalau sekarang enggak. Jadi ini makanya saya menyampaikan prihatin. Dah itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang bunyinya mantap sekali, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang di dalamnya ada namanya izin lingkungan. Dengan Omnibus Law ini diturunkan derajatnya, persetujuan lingkungan, dan itu sentralisasi. Padahal bahaya sentralisasi ini laten itu. Kemudian yang berupa catatan khusus, ini tentang perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian. Ini lumayan cukup besar angkanya. Tiap tahun itu 24 hektar. Nah, apa yang perlu kita perhatikan, lahan pertanian itu punya banyak fungsi, multifungsi. Bukan hanya fungsi produksi, bukan. Ada fungsi lingkungan, memberikan jasa pada lingkungan, dan ada juga fungsi budaya yang ini manakala lahan pertanian berubah menjadi lahan bukan pertanian, habislah itu fungsi yang lain itu. Kemudian yang, nah ini cukup lumayan nih perubahan alih fungsi ini. Dan berikutnya, kegiatan tambak udang di sepanjang pantai selatan. Kebetulan saya kemarin Sabtu itu jalan-jalan juga. Itu ada yang di daerah, sebagian di daerah kawasan lindung, dekat garis pantai. Kemudian ada juga yang di sebelah jalan, utara jalan Dandel situ, juga banyak tumbuh tumarak tambak-tambak udang. Dan dampak lingkungan itu sifatnya kumulatif. Nek kursi jilur apa-apa tapi nek akehnya.
Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, belum melalui kajian lingkungan itu. Ini mohon perhatian. Kemudian kita itu kan tiap tahun mesti banjir kekeringan. Nah ini mohon dalam peningkatan kualitas SDM, ini bagaimana mengelola air di sekitar kita. Jadi agak berbeda orang-orang sipil dengan orang lingkungan. Kalau orang sipil itu kalau ada banjir secepat mungkin kelebihan air itu supaya mengalir ke laut. Kalau kita bukan. Jadi bagaimana banjir itu juga bisa dipanen. Ini kan budaya memanen air hujan itu perlu disosialisasikan. Oleh karenanya masalah-masalah penyuluhan dan sebagainya ini sangat-sangat penting. Sekarang kan orang bilang, penyuluhan ngopo wong wis do pinter. Terima kasih, mohon perhatiannya. Bernuan. Terima kasih kepada Bapak Sayogo. Untuk termin pertama kami cukupkan 3 penanya terlebih dahulu untuk dapat ditanggapi. Kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Tengah terkait pertanyaan dari Pak Arbaa tadi terkait Rembuk Jateng, tindak lanjutnya seperti apa, serta peluang untuk Kabupaten Purworejo supaya investasinya bisa dinaikkan di Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Dr. Andes Juwandi MSI kami persilakan. Matur nuwun Pak Arba. Dari rekap kami Pak di Rembukan Jateng ini, Jateng Prof Go ID, sampai tanggal 27 Maret kemarin pukul 15 itu ada 453 yang masuk. Ini kalau cat P-nya itu kita lihat, itu yang paling banyak memang dari umum. Ada juga dari akademisi, dari Forum Anak, ada Parpol, ada TNI Polri, ada nelayan, ada mahasiswa. Semua usulan yang masuk di Jawa Tengah itu tahun kemarin untuk tahun 2021 itu mencapai 40 triliun Pak usulannya, nilainya. Belum yang tidak dikasih angka. Jadi tahun kemarin, tahun ini rekapnya nanti kita tutup bulan awal April itu. Nah, untuk mekanismenya Pak Arba itu nanti tanggal 5 April itu akan dilakukan verifikasi Pak dari semua usulan itu. Akan kita lihat kewenangannya itu masuk di mana, apakah itu kewenangannya kita di provinsi atau itu kewenangan di kabupaten kota atau kewenangan pusat atau masuk sektoral gitu. Nah, nanti tanggal 14 itulah kita flurkan dan nanti bisa dilihat di Musrenbang. Untuk usulan by name, sebenarnya Bapak bisa memantau atau apa istilahnya melihat secara detail nanti kelanjutannya setelah bulan April itu Pak. Bulan April itu nanti akan kita lihat. Kami terbuka, Bapak bisa menghubungi ke kontak kami, nanti usulan Bapak yang mana nanti akan kita jelaskan di situ. Kira-kira itu. Kemudian untuk penanaman modal atau investasi, memang kita tidak ada istilahnya pembedaan dari untuk wilayah itu. Memang pasarnya lah mungkin yang kadang-kadang mengarah ke sesuatu yang lebih ekonomis, yang lebih dekat dengan pasar gitu. Sehingga dari segi ekonomis mungkin orang-orang akan lebih senang berinvestasi di Semarang misalnya karena dekat dengan jalan. Oleh karena itulah program yang dibuat itu kita memastikan jalur selatan dan utara itu berimbang. Sehingga contohnya misalnya jalur selatan-selatan itu menjadi prioritas dari gubernur kita gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita yang bertugas memberikan fasilitasi dan fasilitas kepada masyarakatnya yang akan melaksanakan. Jadi kira-kira dengan cara seperti itulah maka seperti Purworejo misalnya itu yang jadi kita berikan fasilitas seperti contoh nanti di 3 pendekatan besar quick win itu Purworejo itu nanti akan secara otomatis, secara realistis nanti akan berdampak besar dengan dibukanya destinasi super prioritas di Borobudur itu,
kemudian jalan tol dan bandara itu secara otomatis itulah cara yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu kira-kira. Matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Untuk kesempatan selanjutnya terkait pernyataan dari Pak Haryoto terkait program terkait disabilitas dengan fasilitas publik ramah difabel, kami mohon kepada Dinas Sosial untuk berkenan menanggapi. Ya. Ya. Terkait dengan usulan pelatihan tadi dari difabel, ya. Kami sangat merespon sekali untuk usulan difabel. Barangkali kalau untuk pelatihan mungkin nanti arahnya di balai latihan kerja. Ya. Jadi kalau kami dari Dinas Sosial sudah sering usaha kaum difabel, jadi seperti kelompok usaha bersinggah seperti tahun kemarin itu dari Pertuni, dari tunanetra. Mohon maaf Bapak Ibu karena mungkin Dinsos ada kendala internet. Mungkin kita lanjut dulu untuk DLH mungkin terkait dengan sarannya dari Pak Sayogo terkait AMDAL, UU Cipta Kerja, Perlindungan Lingkungan Hidup serta alih fungsi lahan. Mungkin kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat menanggapi. Terima kasih. Bisa didengar suara saya? Sudah bisa, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, Pak Sekda, dan Ibu Bapak sekalian, para Kepala OPD serta peserta konsultasi publik RPJMD Projo 2126. Atas tanggapan atau saran dari Pak Sayogo Yulianto, ini senior saya dan mantan Kepala LH sehingga sangat paham sekali dengan persoalan ini. Kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ini yang berkaitan dengan persetujuan lingkungan sekarang, ini diatur dengan PP 22/2021 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta PP 5 tahun 2021 tentang usaha yang berbasis risiko. Jadi betul memang bahwa nantinya tidak izin lingkungan lagi tetapi menjadi persetujuan lingkungan. Dan untuk sekarang ini karena sesuai dengan amanat PP bahwa izin atau persetujuan yang diajukan setelah tanggal 2 Februari ini sesuai dengan kewenangan, apabila itu kewenangan pusat ini kami langsung kirimkan ke pusat, dalam arti ke kementerian. Sementara kalau memang itu kewenangan kabupaten, ini kami akan layani. Jadi sambil menunggu diundangkannya keputusan Menteri LHK. Janjinya dari pusat adalah tanggal 2 April. Sesuai dengan sosialisasi yang terakhir yang kami ikuti tanggal 25 Maret kemarin. Jadi nantinya persetujuan lingkungan ini akan diatur lebih teknis lagi, yang akan diperkirakan sama seluruh Indonesia dengan diberlakukannya keputusan Menteri Kehutanan LHK nantinya. Sehingga nanti apabila usaha itu di Kabupaten Projo harus UKL-UKL, di kabupaten lain juga akan demikian. Atau di Kabupaten Projo itu AMDAL, di kabupaten lain juga demikian. Sehingga se-Indonesia diharapkan sama sebagai bentuk layanan kepada pemrakarsa yang bisa dikatakan seragam di seluruh Indonesia. Jadi komisi penilai juga masih ada nantinya, cuma bentuknya menjadi lain, tidak komisi penilai lagi, tapi namanya sudah lain. Tapi pada substansinya bahwa AMDAL, UKL, UPL atau SPL itu tetap ada dan lebih rigid lagi karena diatur dengan keputusan menteri. Jadi harapan kami seperti yang publik tadinya dikhawatirkan bahwa nanti akan menabrak atau tidak memperhatikan kaidah lingkungan dalam berusaha. Sebetulnya kalau kami mengikuti selama ini sosialisasi baik PP maupun undang-undang ini, kekhawatiran itu saya kira tidak perlu dikhawatirkan terlalu besar. Harapan kami seperti itu, sehingga memang kalau kita hanya melihat sedangkal apa yang kita dengarkan memang kadang-kadang mengkhawatirkan, tetapi kami yang
rutin mengikuti sosialisasi secara substansi, saya kira akan lebih rinci lagi, dan persetujuan itu juga tidak kemudian begitu saja mudah ditempuh. Walaupun memang dibatasi dengan durasi waktu yang ketat supaya layanan kepada pengusaha ini bisa cepat dan tepat. Saya kira itu kaitannya dengan persetujuan lingkungan. Kemudian untuk yang perubahan lahan pertanian ke non pertanian, saya kira nanti kami dibantu dari Dinas Pertanian, tapi khusus yang tambak udang ini, memang di kawasan selatan ini ada tambak udang yang sangat masif, hampir di sepanjang 21 km pantai kita. Dan sayangnya memang belum berizin, sehingga kami selaku lembaga yang mengawal kaitannya dengan pencemaran, memang pencemaran kita harus akui bahwa terjadi di sana, karena pengusaha atau petambak ini belum memanfaatkan atau membuat ipal sehingga sebetulnya cukup akan mencemari lingkungan. Walaupun demikian, kami sudah berusaha untuk paling tidak sosialisasi bahwa sebaiknya pengusaha-pengusaha itu harus, atau petambak itu harus tetap membuat ipal yang tidak kemudian akan mencemari lingkungan, serta pengambilan air bawah tanah untuk membuat air pelayo ini tidak begitu masif sekali, karena juga akan bisa jadi menimbulkan intrusi air laut ke daratan yang bisa membuat sumur-sumur warga ini menjadi tercemar atau terinfiltrasi air laut. Memang seperti itu. Untuk perubahan lahan pertanian, saya mohon untuk ke Dinas Pertanian yang lebih pas. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Sayogo. Sarannya tetap kami butuhkan untuk projo yang pro lingkungan ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang A dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya terkait alih fungsi lahan dan pengendalian ruang, mungkin dari Dinas PUPR dapat menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membantu menjawab tadi beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait pertanyaan dari Pak Yogo tadi. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan tambak di daerah selatan. Di dalam revisi RT/RW yang sedang kami laksanakan saat ini, untuk pembagian ruang di kawasan selatan itu 0 sampai 100 meter masih sama seperti tata ruang yang lama, berupa sempadan pantai. Tetapi untuk 100 sampai dengan 500 meter itu sudah kami kembangkan baru di tata ruang, itu berbunyi kawasan suaka pesisir. Ini dalam rangka melindungi kawasan-kawasan yang ada di selatan. Memang kita tidak pungkiri bahwa ada tambak udang di sepanjang pantai dari timur sampai ke barat. Tapi bagaimana mengatur tambak udang itu supaya secara lingkungan tetap dapat berjalan berdampingan, terutama kaitannya dengan sumber airnya, pengambil sumber air bawah tanahnya, dan lingkungannya. Di dalam tata ruang yang baru itu kami alokasikan sebagai kawasan suaka pesisir dengan fokusnya tentu karena berbunyi suaka adalah bagaimana tentang pengendalian lingkungannya. Itu untuk kaitannya dengan pengaturan lahan di kawasan selatan-selatan. Kemudian yang kedua terkait dengan alih fungsi lahan. Di dalam draft Perda RT/RW kita yang baru, kita sudah mengalokasikan lebih dari 29.000 hektar lahan pangan, lahan pertanian basah, dan itu sesuai dengan target yang diminta pemerintah pusat kepada Kabupaten Purworejo. Memang kita harus menjaga keseimbangan lahan itu. Artinya bahwa dinamika perubahan di lapangan memang tidak bisa kita pungkiri, tapi bahwa target minimal lahan pertanian pangan berkelanjutan harus tetap kita pertahankan. Saya kira itu sudah menjadi bagian dari perhitungan-perhitungan kita untuk menjaga keseimbangan ruang di Kabupaten Purworejo. Kemudian sedikit tadi pertanyaan dari Pak Haryoto dari Desa Sapi.
bahwa 3-4 tahun terakhir ini kami selalu memantau perkembangan pembangunan gedung-gedung pemerintah terutama, itu sebagian besar sudah kami siapkan untuk akses terhadap disabilitas, baik itu ramp maupun kamar mandi khusus difabel, dan semua bisa mengakses ke seluruh pelayanan publik yang akan diperlukan oleh masyarakat difabel. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Arbaa terkait aspek partisipatif masyarakat, hasil evaluasi RPJMD serta keterlibatan swasta. Kami mohon kepada Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Purworejo untuk dapat menanggapi. Ya, terima kasih. Saya mencoba merespon apa yang disampaikan Pak Arbaa. Yang pertama terkait dengan pendekatan partisipatif, ini memang forum ini Pak Arbaa, jadi forum ini adalah forum untuk menggali informasi, tentu ini merupakan proses perencanaan yang partisipatif. Jadi memang sebelumnya kami menyusun RPJMD ini prosesnya teknokratik. Jadi teknokratik kami menyusun ramtek, meskipun teknokratik juga ada unsur partisipatif karena kami melakukan forum konsultasi publik dalam penyusunan ramtek. Dan tentu kontrol selanjutnya adalah setelah manual ini, hasil dari masukan-masukan dari peserta konsultasi ini, tentu kontrol selanjutnya adalah disampaikannya dokumen ini ke DPRD untuk dilakukan pembahasan terhadap kinerja-kinerja yang belum tercapai di dalam RPJMD ini. Sepanjang ini merupakan mandatori, dan ini mandatori kinerja yang tertuang dalam NSPK, norma standar prosedur dan kriteria dari perundang-undangan seperti Permendagri 86, kemudian standar pelayanan minimal, tentu ini mengikat dan tetap harus dicapai di tahun-tahun depan. Jadi beberapa indikator kinerja RPJMD yang belum tercapai ini tentu jika memang itu merupakan mandatori dari NSPK, tentu ini harus diupayakan untuk dilanjutkan di dalam pencapaian kinerja di RPJMD ke depan. Kemudian terkait dengan keterlibatan swasta dalam pembangunan ini, tadi yang disampaikan Pak Arbaa terkait dengan CSR, ini memang di Kabupaten Poja ada forum TCSLP, Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan. Ini diwadahi dengan peraturan Bupati, ini merupakan forum yang harapannya bisa terjalin komunikasi antara dunia usaha, kemudian dari pemerintah daerah untuk mengakomodir beberapa keterlibatan swasta dalam pembangunan. Itu yang paling prinsip adalah bahwa RPJMD ini bukannya milik Pemda, tapi RPJMD ini adalah milik masyarakat, dunia usaha atau swasta, untuk bersama-sama menghasilkan perencanaan yang terbaik dengan mengakomodir dari beberapa stakeholder yang terkait. Kemudian terkait dengan reward Pak Arbaa, ini memang bahwa penyusunan RPJMD ini deadline-nya adalah 26 Agustus, sudah dilakukan perda. Nah, ini memang di dalam perencanaan anggaran kami, Agustus ini tidak ada untuk pengadaan ATK seperti itu, sehingga meskipun nanti kami merubah sudah di Agustus sudah selesai, sehingga kami tidak punya waktu untuk memberikan reward terkait dengan fasilitas-fasilitas terkait dengan ATK untuk peserta musrenbang. Mohon maaf, peserta musrenbang maupun peserta forum konsultasi publik. 90 hari setelah pelantikan tentu ada proses musrenbang, dan kami Bapeda sebagai institusi perencana sedapat mungkin bisa melibatkan semua unsur stakeholder untuk partisipasi secara aktif. Ini wujud dari proses perencanaan partisipatif. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Arbaa. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Kepala Bapeda yang telah berkenan menanggapi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua,
Kembali kami buka 3 penanya, kami mohon untuk yang YouTube Zoom terlebih dahulu. Kami mohon untuk dapat raise hand terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan. Jika tidak ada, kami lempar kembali kepada Bapak Ibu yang berada di Bapeda Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Saya melihat tadi apa yang dipaparkan oleh Kepala Bapeda Purworejo berkaitan dengan rancangan awal untuk RPJMD yang salah satu visi misi bupatinya ini memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Kalau kami melihatnya hanya sarannya, karena membuat aturan itu lebih mudah daripada untuk melaksanakannya. Kami dari masyarakat khususnya masih sedikit melihat kadang-kadang di dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah itu masih terlihat adanya ego sektoral di masing-masing SKPD. Sehingga justru di situ hasil atau tujuan akhir itu tidak bisa maksimal. Mohon ini karena hanya sebagai saran. Yang kedua, tadi juga disampaikan dari Kepala BPKAD, yaitu berkaitan dengan keuangan daerah. Ini berkaitan dengan rencana kenaikan pendapatan daerah atau pendapatan asli daerah. Saya berpesan juga mohon berkaitan dengan pendapatan asli daerah ini memperhatikan kondisi masyarakat saat ini yang sedang betul-betul dalam kondisi terdampak dari COVID, khususnya untuk masalah ekonomi. Jadi untuk peningkatan pendapatan ini bukan lagi untuk ngoyak-oyak, khususnya teman-teman UMKM yang dalam kondisi untuk bangkit saja masih butuh pendampingan. Yang selanjutnya tadi disampaikan dari provinsi bahwa di tahun 2001 ini adalah pemulihan ekonomi, di tahun 2002 nanti percepatan. Saya ingin sedikit mendengarkan atau apa yang akan dilakukan berkaitan dengan pemulihan di tahun 2021 ini, karena kok kami masih ragu apakah kondisi COVID ini sudah benar-benar bisa berakhir sehingga perekonomian khususnya yang ada di level bawah ini sudah bisa meningkat, karena meningkatkan tingkat ekonomi naik itu kan salah satu juga karena pendapatan dan daya beli masyarakat. Terus yang terakhir berkaitan dengan lingkungan hidup, ini kami juga karena tadi berangkat dari masyarakat yang bawah lagi, tadi akan disediakan lahan yang lebih besar khususnya untuk sampah. Tetapi ada satu hal yang mestinya seberapa besarnya kalau pengelolaannya tidak bisa maksimal juga tidak akan ada artinya, sehingga justru di TPA ini harusnya ada pengelolaan sampah akhir yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan, dan juga di kelompok masyarakat kecil mulai dari RT RW Dawes ini sudah mulai disosialisasikan betul bahwa pemanfaatan lingkungan yang terkecil ini efeknya kalau bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Purworejo, saya yakin akan berefek yang lebih besar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, mungkin dapat menyebutkan nama dan unsur perwakilan? Ya, Sri Susilawati, perwakilan dari UMKM dari Koperasi Srikandi Kabupaten Purworejo. Matur nuwun Bu. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapeda Kabupaten Purworejo. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Dewan Pendidikan ini. Pertama nyambung tentang isu kemiskinan ya. Baik itu miskin dalam pengertian absolut maupun relatif ya. Itu memang selama ini kemiskinan ini semakin lama semakin meningkat, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini ya. Itu sebetulnya masalah kemiskinan itu akar masalahnya adalah faktor kultur atau struktur itu ya. Bisa saja kultur masyarakat ini dalam bekerja sudah semangat itu kan. Tapi struktur yang mendukung menopang pertumbuhan ekonomi sehingga mengangkat orang-orang miskin itu menjadi mampu itu juga terkait dengan masalah struktur. Sebab itu perlu dikaji ya. Isu kemiskinan ini faktornya apa kultur, apa struktur.
Kalau kultur mungkin bisa dibina melalui pendidikan, pelatihan, dan lain-lain. Tapi kalau masalah struktur yaitu memang kewenangan pemangku kebijakan terutama Pemda. Yang kedua, apakah anggaran pendidikan di Purworejo ini sudah mencapai 20% dari APBD? Kalau tahun-tahun sebelumnya memang mungkin lebih, tapi tahun sekarang apakah sudah mencapai 20% dari APBD? Yang berikutnya, apa sesungguhnya yang menjadi visi pendidikan di Purworejo ini? Kalau tadi Bapak Bupati menyampaikan bahwa visi Purworejo itu Purworejo berdaya saing gitu ya, berdaya saing. Tentu saja dalam penyampaian pertama tadi keunggulan dalam bidang pendidikan dan keilmuan. Sebab itu harus ada roadmap gitu ya, roadmap ke depan agar pendidikan itu mampu berdaya saing bukan hanya lokal, regional, tapi juga pada nasional. Ya. Pada saat sekarang ini memang prestasi sekolah-sekolah di Purworejo ini agaknya menurun pada tataran pada tingkat provinsi. Dulu hasil UN itu ya, itu pernah Purworejo menduduki peringkat 2, peringkat 3, tapi saat sekarang ini karena memang tidak ada UN ya, mungkin ukurannya lain ya, dengan menggunakan ukuran-ukuran lain. Yang berikutnya ini saya baru saja mendapatkan WA dari Pak Guyuban PAUD ini ya, bahwa selama ini mereka belum pernah mendapatkan anggaran atau dana untuk peningkatan kompetensi ya, kompetensi pedagogik atau profesional untuk guru-guru PAUD. Oleh sebab itu mereka minta untuk dianggarkan melalui pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk yang ada di luar Bapeda terlebih dahulu kami berikan kesempatan sekali lagi, apakah ada yang ingin menanyakan atau memberikan masukan saran? Bisa raise hand terlebih dahulu. Mungkin dari perwakilan delegasi kecamatan, pemerintah desa, dan BUMN-BUMD yang telah bergabung dapat menyampaikan partisipasinya dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Purworejo. Kami persilakan untuk raise hand. Dari Bapeda, apakah masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rina Handayani, perwakilan dari Forum Komunikasi Anak Kabupaten Purworejo atau biasa disebut Forkare. Dari kami menyampaikan ada tiga yang pokok poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu memfasilitasi kegiatan Forkare. Kami berharap yang pertama itu agar memposting poster kegiatan di Instagram pemerintah Kabupaten Purworejo gitu, sehingga masyarakat itu tahu kalau forum anak itu ada di Kabupaten Purworejo. Yang kedua, tersedianya tempat untuk kegiatan Rakorwil forum anak se-Karsidenan Kedu. Soalnya kan selama ini kita mengadakan kegiatannya itu baru di Taman Cerdas gitu loh. Padahal kalau misalkan dari melalui Rakorwil ini kita bisa juga memperkenalkan wisata yang ada di Purworejo ini kepada beberapa kabupaten kota yang lain. Terus tersedianya tempat untuk dongeng ceria anak. Kami kan pernah juga tahu melakukan kegiatan dongeng ceria, tapi itu baru diam-diam dan udah melakukan perizinan sih, tapi di pelaksananya itu hanyalah di pojokan alun-alun. Yang keempat, kegiatan rutin forum anak mengisi acara di radio dengan topik tentang anak. Jadi kami itu ingin lebih dekat dengan anak-anak gitu. Jadi topik anak ini bisa tentang bagaimana bersekolah di rumah, bagaimana cara melakukan kegiatan-kegiatan anak di rumah gitu. Yang kelima, agenda tahunan forum anak yaitu dilaksanakannya jambore anak yang bertema
sehari bermain tanpa HP. Soalnya kan sekarang saja mulai dari balita sampai udah dewasa pun banyak yang sudah kecanduan dengan handphone. Poin yang kedua yaitu bersama pemerintah meningkatkan literasi masyarakat dan kegiatan gempur saku, yaitu Gerakan Masyarakat Purworejo Sumbang Buku. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan ini di beberapa desa. Namun setelah kami pergi, maksudnya setelah kita selesai melaksanakan itu, bukunya itu tidak terawat gitu. Jadi kami berharapannya agar ini tuh tetap berjalan langsung, berjalan tanpa ada berhenti lagi gitu. Jadi kita pun tidak perlu harus membangun perpustakaan desa lagi. Jadi kami berharap bisa ada kerjasama dengan terutama pemerintah desa. Poin yang ketiga yaitu perpus daerah agar bisa lebih diakses oleh masyarakat. Soalnya kan dulu kan berada di alun-alun Kutoarjo, sekarang sudah pindah di kantor arsip. Nah, banyak yang tidak tahu dan bahkan juga lebih susah untuk diaksesnya gitu. Kami berharap agar perpus daerah ini bisa lebih mudah diakses sama masyarakat dan buku-bukunya juga mendukung tentang kegiatan-kegiatan anak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk menjawab kepada Dinas Dikpora Kabupaten Purworejo terkait pertanyaan visi pendidikan di Purworejo untuk mendukung misi SDM berdaya saing. Kami mohon kepada Dinas Dikpora untuk dapat menanggapi. Terima kasih tadi Pak Jamal selaku Ketua Dewan Pendidikan menanyakan tentang visi misi Bupati, dan dalam hal ini tadi sudah dijelaskan bahwa tentang program unggulan strategis Kabupaten Purworejo, yaitu di misi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nanti untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo akan melakukan pelatihan kompetensi guru-guru SD dan SMP dengan narasumber yang para praktisi. Dan yang kedua adanya regrouping SD. Nanti jumlah SD yang dianggap terlalu banyak dengan antara guru dengan siswa yang ada, nanti akan diadakan regrouping serta melengkapi sarana prasarana baik untuk SD maupun SMP. Kemudian yang PAUD tadi disampaikan oleh Pak Jamal bahwa untuk pemerintah daerah memang belum menyentuh karena PAUD itu yang mengangkat rata-rata atau yang desa, jadi atau yayasan. Jadi dalam hal ini belum dapat dikatakan belum terkoneksi dengan Dapodik atau di pemerintah di Dinas Pendidikan. Rata-rata baru dibuat oleh desa atau suatu yayasan. Tapi di dalam kami itu ada 5 yang sudah masuk, TK yang TK pembina di Purworejo. Jadi ya itu masukan tersebut nanti akan merupakan masukan bagi kami yang selanjutnya nanti bisa kami tampung dan kami carikan jalan keluar. Terima kasih. Anggaran pendidikan 27,5. Terima kasih. Oh iya, anggaran pendidikan ya tadi anggaran pendidikan sudah lebih dari 20%, yaitu 27,5%. Jadi sudah melebihi dari amanat undang-undang. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Purworejo untuk dapat menanggapi. Terkait dengan apa yang disampaikan Forkari tadi, memang perpustakaan ya ini sedang dalam tahap pembangunan untuk tahun 2021, sehingga pelayanan perpustakaan ini sementara pindah ke arsip di Jalan Sarwedi. Jadi insya Allah nanti kalau pembangunan fisik gedung perpustakaan yang di Kutoarjo itu jadi tahun ini pelayanannya lebih maksimal dan harapannya bisa meningkatkan program literasi dari
dari masyarakat. Saya kira itu dari Forkari. Jadi pada prinsipnya karena sedang dilakukan konstruksi atau pembangunan gedung, sehingga pelayanannya sementara berpindah ke Jalan Sarwadi. Ini itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan dari Forkari tadi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Purworejo atas tanggapannya. Bapak Ibu hadirin forum yang kami hormati, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.41, maka kami cukupkan sesi diskusi pada hari ini. Kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan saran, masukan, ataupun pertanyaan yang belum dapat terfasilitasi dalam forum ini, dapat menyampaikannya melalui tautan yang telah dikirim melalui kolom chat Zoom. Kami mengucapkan terima kasih atas saran, masukan, dan partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam acara forum konsultasi publik pada hari ini, dan akan kami gunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021 sampai 2026. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dapat kekurangan dalam memandu jalannya diskusi. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah penandatanganan berita acara kesepakatan hasil konsultasi publik rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2021-2026. Dan untuk berita acara ini tadi sudah ditandatangani oleh Insinyur Sayogo Yulianto dari Pemerhati Lingkungan Hidup, Bapak Harnoto dari Perwakilan Disabilitas, Ibu Agia Margareta dari Forkare, Bapak Agung Setiawan dari DRD, kemudian Ibu Sri Susilowati dari Kopwan Sirikandi. Selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Bapeda, Bapak Insinyur Bambang Jati Asmara, MTMA, untuk menandatangani. Kedua, Kepala DPPKAD kepada Dr. Anda Moro Widiawati. Ketiga, Bapak Pram Prasetya Ahmad MM selaku asisten 3, disilakan. Baik, selanjutnya Kepala DPPKP. Berita acara ini juga sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati Purworejo, Bapak Haji Agus Bastian SEM.
Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian seluruh rangkaian konsultasi publik rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 telah selesai. Menutup jumpa kita, satu pantun untuk Anda. Kuliner pantai Dewa Ruci Jatimalang ada Yurini. Menunya olahan ikan lezat tiada tara. Purworejo 5 tahun ke depan kita bahas hari ini. Semoga masyarakat semakin sejahtera. Terima kasih.